Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dan bidang penerbangan. Serta kami akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dan bidang penerbangan. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Adisti Artelia Zanuba, Siti Ismatul Maula, dan Nadia Rapina. Sebelum melanjutkan presentasi, saya akan membacakan subbab pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pengertian teknologi informasi, penerapan teknologi dalam bidang penerbangan, kemudian ada dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi dalam bidang penerbangan, kemudian ada penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, dan kemudian ada dampak positif dan negatif teknologi dalam bidang pendidikan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian ada pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Arti teknologi informasi bagi dunia pendidikan seharusnya tersedianya saluran atau sarana yang dapat digunakan untuk membantu menyediakan komputer dan jaringan yang menghubungkan rumah, murid, dan ruang kelas, guru, dan administrator sekolah. Semuanya dihubungkan ke internet dan para guru dilatih menggunakan komputer pribadi. Peran yang dapat dilakukan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi, sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas, ekonomi, ideologi, atau faktor lainnya yang dapat menghambat pertukar pikiran. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kemudian seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Jika dilihat pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Di Indonesia yang notabene sebagai negara berkembang di mana ketersediaan infrastruktur komunikasi yang masih minim mengakibatkan
kesempatan orang untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan menjadi terbatas. Ketersediaan infrastruktur ini sangat terasa di daerah-daerah yang proses memperoleh informasinya masih terbatas. Hal ini dikarenakan di Indonesia, penyebaran teknologi informasi dan komunikasi sebelum merata. Sekarang ini hanya di kota-kota besar sajalah yang sudah mudah menikmati dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Dengan demikian, perkembangan pendidikan pun menjadi terhambat dan juga tidak merata. Peranan teknologi informasi dalam bidang pendidikan atau education. Dari berbagai peranan TIK, salah satunya yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan tidak dapat dihindarkan lagi. Misalnya, tidak mungkin lagi mengecek jumlah siswa yang hadir mengikuti pelajaran dari tahun ke tahun hanya dengan catatan di buku tahunan saja. Demikian juga hasil nilai siswa yang diperoleh selama mengikuti pendidikan hanya mengandalkan buku nilai guru, leger sekolah, atau buku induk sekolah. Begitu pula pekerjaan sederhana apapun. Pekerjaan akan menjadi lebih efisien jika menggunakan komputer. Perkembangan TIK di bidang pendidikan memungkinkan adanya sistem belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, mengecek jadwal kuliah, ataupun mengirimkan tugas berkas yang diberikan dosen. Sistem pendidikan TIK terbukti telah berhasil menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan nilai rata-rata ujian. Ternyata banyak sekali manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam bidang pendidikan, dengan pendidikan dimungkinkan terjadinya penyebarluasan teknologi informasi dan transformasi ilmu pengetahuan untuk sektor-sektor pendidikan. Para siswa yang duduk di bangku sekolah dan mahasiswa juga terbantu dengan adanya internet dalam mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah. Para mahasiswa dapat mencari bahan skripsi di internet atau para siswa mencari bahan tugas makalahnya di internet. Dengan adanya pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, para siswa dapat belajar dan memanfaatkan TIK dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan baik. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh atau distance learning untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh dimasukkan sebagai strategi utama pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet secara maksimal dapat memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun dampak positif dan negatif teknologi informasi komunikasi di bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi komunikasi. Yang kelima, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang keenam, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Dampak negatif di bidang pendidikan. Pertama, kemajuan teknologi informasi komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat
plagiaris akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi tidak terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut. Akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Yang keempat, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, differential aptitude test dapat diakses melalui konteks disk, implikasi dan permasalahan ini adalah teks psikologi yang ada akan mudah sekali bocor. Dan pengembangan teks psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Selanjutnya, penerapan sistem informasi etiketing di bidang penerbangan. Sistem informasi saat ini sangat berkembang pesat dalam segala aspek kehidupan. Dampak teknologi sangat berkembang luas secara global. Segala akses dapat dilakukan dengan sistem informasi. Salah satu contoh dalam bidang penerbangan, saya akan membahas tentang penggunaan sistem informasi di bidang penerbangan. Penerbangan Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat khususnya dalam pemesanan tiket pesawat. Dengan menggunakan sistem informasi, kita sangat mudah mendapat informasi mengenai penerbangan kepada calon penumpang. Pemanfaatan teknologi juga mampu mengurangi jumlah SDM karena banyak pekerja rutinitas dapat digantikan oleh sistem aplikasi di komputer. Oleh karena itu, kita menjadi tantangan bagi manajemen perusahaan penerbangan dalam persaingan yang sangat kompetitif antar maskapai sehingga maskapai dituntut untuk selalu melakukan langkah-langkah penghematan biaya pada perusahaan penerbangan. Etiketing adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. Etiketing mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan formulir kertas, dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dalam jadwal perjalanan. Sistem etiketing ini memudahkan orang untuk membeli tiket untuk berbagai acara, semua dari satu situs internet. Tiket dapat dibeli dengan cara uang tunai, cek atau kredit, atau kartu debit. Etiketing ini juga dapat mengurangi resiko ketinggalan tiket, hilangnya tiket, atau rusaknya tiket. Dampak positif dan negatif bidang penerbangan. Dampak positif 1. Dari sisi pasukan, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. 2. Meningkatkan kualitas pemilihan strategi dalam execution security system. 3. Meningkatkan akurasi dan kendala teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. 4. Memperoleh personal militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. 5. Dengan penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, musuh dapat dibuat bertekuk lutut melalui sarana yang berupa teknologi komputer. Dampak negatif 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. 2. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3. Pengembangan yang cepat dari teknologi informasi beserta teknologi perang lainnya memungkinkan menciptakan jenis perang yang secara kualitatif berbeda. 4. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan
mendukungkan pengembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Kesimpulan, tuntunan pembelajaran di masa yang akan datang harus bersifat terbuka dan dua arah beragam, multidisipliner sehingga terkait pada produktivitas kerja saat itu juga, dan kompetitif teknologi informasi dan telekomunikasi dengan murah dan mudah akan menghilangkan batasan-batasan ruang dan waktu selama ini membatasi dunia pendidikan dewasa dan dampak-dampak yang terjadi akibat semakin berkembangnya IT di dalam negara ini. Memang perkembangan IT juga disikapi secara positif maupun perkembangan dampak yang positif, dan apabila disikapi secara negatif akan memberi dampak negatif pula. Dunia internet misalnya merupakan sebuah perpustakaan maya terbesar di dunia. Hampir semua yang ingin kita cari ada di internet. Informasi melalui media internet bisa menjadi salah satu kunci untuk membuat dunia pendidikan di Indonesia mempunyai standar yang sama dengan negara lain. Dengan menggunakan media internet, pemerintah dan institusi pendidikan sudah mulai menerapkan pola belajar yang cukup efektif untuk diterapkan bagi masyarakat. Memilih kendala dengan jarak dan waktu untuk mendapatkan informasi, terutama informasi dalam dunia pendidikan. Salah satu metode yang mulai diterapkan yaitu pembelajaran distance learning. Metode distance learning merupakan salah satu metode alternatif dalam pemerataan kesempatan dalam bidang pendidikan. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan akibat keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas. Metode distance learning sangat membantu siswa atau masyarakat dalam mempelajari hal-hal atau ilmu-ilmu baru dengan tampilan yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.